lagi dengan Kak Deborah di sini dan Kak Ika. Oke, baik. Nah, apa kabar nih adik-adik ya? Kakak lihat nih semuanya dalam keadaan gembira di Minggu Gembira hari ini ya. Nah, jadi topik kita, tema kita pada Minggu Gembira hari ini adalah air hidup. Oke, nah adik-adik ya, bagaimana nih di masa prapaskah yang ketiga? Sudah melalui prapaskah pertama, kedua, sekarang kita memasuki prapaskah ketiga. Nah, kira-kira apa nih pengalamannya? Masih berhasil ya? Berhasil ya? Berhasil dong. Menjadi anak yang lebih baik. Oke, baik. Nah, adik-adik, supaya kita semakin semangat menjalani aktivitas Minggu Gembira ini, ya, nah kita harus bernyanyi dulu, ya kan? Lagu ini membuat kita lebih semangat tentunya. Apa nih lagu kita, Kak? Lagu kita Sing a Little Song to Jesus. Oke, mari bersama-sama bernyanyi. Sing a little song to Jesus, you feel right. Sing a little song to Jesus, you feel right. You are happy now. You are kewaho. Sing a little song to Jesus, you feel right. Sing a little prayer to Jesus, you feel right. Say a little prayer to Jesus, you feel right. You are happy now. You are kewaho. Say a little prayer to Jesus, you feel right. Move a little bit to Jesus, you feel right. Move a little bit to Jesus, you feel right. You are happy now. You are kewaho. Move a little bit to Jesus, you feel right. Sing a little song, say a little prayer, move a little bit to Jesus, you feel right. Sing a little song, say a little prayer, move a little bit to Jesus, you feel right. You are happy now. You are kewaho. Sing a little song, say a little prayer, move a little bit to Jesus, you feel right. You feel right. You feel right. Oke adik-adik, untuk memulai Minggu Gembira kita pada hari ini, kita bernyanyi dengan judul Tanda Salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Baik adik-adik, jadi tadi kita sudah bernyanyi bersama, tentunya sudah lebih semangat ya kan. Nah sebelumnya kita sudah menjalani masa prapaskah ya Kak, ini yang ketiga ya saat betul. ini ya, masa prapaskah ketiga. Nah adik-adik sudah tahu nggak nih apa sih arti prapaskah bagi kita khususnya umat
Katolik. Nah, ya kan? Di sini kakak akan jelasin sedikit ya kan. Jadi masa Prapaskah itu bagi kita adalah di mana kita mempersiapkan diri ya kak. Iya betul. Mempersiapkan diri, kemudian lalu membersihkan diri ya untuk menyambut Paskah. Paskah itu kebangkitan Tuhan. Oke. Nah, Kak Ika, kalau masa Prapaskah bagi kita itu berapa hari ya? 40 hari itu 40 tahun ya? 40 hari iya, dong 40 Kak. hari. Iya. Masa iya 40 tahun ya? Iya, jadi kita ya masa Prapaskah itu sampai 40 hari. Jadi di mana kita mengenang Yesus itu berpuasa juga selama 40 hari. Oke. Nah, kemudian adik-adik, jadi masa Prapaskah ini ada aturan nih, masa yang dikenal dengan berpuasa dan berpantang ya Iya Kak Ika betul. ya. Jadi kalau dikatakan masa berpuasa, puasa akan apa ini kita? Ya. Jadi puasa kita itu berarti kita hanya makan kenyang. Satu kali kenyang. Iya, bukan berarti nggak makan ya adik-adik. Iya, tetap Jangan. makan. Nanti sakit lagi gitu kan. Iya betul. Nah, kemudian ada juga ya kan Kak, masa berpantang. Iya. Nah, masa berpantang berarti kira-kira apa itu ya berpantang ya Kak Ika ya? Pantang Pantang untuk makan daging ya Kak. Iya betul. Kemudian ya jajan, ya, permen. seperti itu. Artinya Iya. mengurangi yang sangat-sangat enak-enak sekali untuk ya mengalami bagaimana Yesus juga dulu menderita ya kan. Oke, baik adik-adik. Nah, mari kita juga pasang telinga kita dengan baik, siapkan hati kita dengan baik dan mengikuti Minggu Gembira ini. Nah, adik-adik ya, sebelum kita mulai juga kegiatan sampai selanjutnya, maka kita harus juga menyatakan pertobatan diri kita sebagai persiapan diri kita kepada Tuhan. Oke, Kak Ika, yuk dipimpin ya doa tobat. Oke adik-adik, sebagai bentuk penyesalan kita atas dosa-dosa kita yang kita lakukan selama ini, maka marilah kita sama-sama menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah melindungi kami hingga saat ini. Kami berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara Minggu Gembira ini. Kami hendak mendalami sabda-Mu, terutama di masa Prapaskah ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati kegiatan kami ini, agar berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Doa ini kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke adik-adik ya. Nah, kita supaya semakin dan semakin semangat, kita nyanyi dulu yuk ya sebelum kita mendengar Injil Firman Tuhan. Tuhan. Ya, Oke, betul. baik. Mari kita bernyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh,
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yohanes ayatnya yang ke-7 sampai ayat ke-14. Saya akan membacakan untuk kita. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik adik-adik. Jadi tadi kita sudah mendengar bacaan hari ini, ya kan? Nah, bacaan hari ini tentang air hidup. Adik-adik coba lihat nih, ya. Kakak ini ada tanaman. Tanaman ini kalau kita lihat ya Kak Ika, ada yang kering seperti ini kan, udah patah seperti itu. Kira-kira adik-adik ya, kenapa nih tanaman ini terlihat sangat kering? Kenapa ya Kak? Karena dia kehausan, butuh air. Iya, berarti tanaman saja nih adik-adik ya, tanaman saja butuh air gitu. Apalagi lah kita manusia ya. Jadi tanpa air kita pasti sangat kehausan seperti itu. Bayangkan nih adik-adik, kalau terjadi kemarau panjang, sedangkan ini ya, situasi yang terjadi tidak kemarau panjang, masih sangat ya, mungkin 3-4 hari tidak hujan, lalu panas seperti itu, adik-adik sudah merasa, aduh gerah nih Kak, gerah nih gitu kan. Nah, seperti itu ya, sering dalam diri kita gitu kan. Nah, berarti kita butuh air sebagai penyejuk seperti itu kalau nggak hujan gitu kan. Maka adik-adik ya, ketika kita membayangkan ya kita hidup tanpa air itu rasanya berat sekali. Karena memang tubuh kita ini pun 70% itu terdapat kandungan air seperti itu. Ya kan? Jadi bisa kita bayangin ya Kak, kalau kita hidup tanpa air. Iya, betul. Bukan hanya nggak bisa minum adik-adik, ya kan? Tidak bisa mandi. Ya kan, bahkan adik-adik ke sekolah itu dengan masih belek di mata, seperti itu, malu ya, aroma nggak enak gitu. Jadi bukan hanya sebagai penyejuk, juga sebagai pembersih diri seperti itu. Nah, lalu nih adik-adik, kalau adik-adik biasanya habis olahraga, ya kan, habis olahraga tuh kehausan. Nah, kehausan, lalu pastinya apa yang adik lakukan adalah mengambil minum ya Kak? Ya betul. Iya, karena kita sudah kehilangan cairan, kita kan banyak keringat nih, kehilangan cairan. Kita harus mengisi kembali cairan. Nah, lalu adik-adik ini ambil air, ya biasanya bawa tupperware masing-masing. Kalau tidak ada tupperware-nya, bisa minta izin nih sama bapak ibu gurunya, ya kan, ke kantin sebentar, beli air, minum. Nah, pernah nggak nih adik-adik lihat di iklan-iklan itu bahwa banyak ya, air ini lebih baik dari air itu, bahkan lebih baik dari jus seperti itu ya Kak? Ya, pernah Kak betul. Ika pernah lihat ya?
iklan-iklan demikian ya. Ada rasa-rasanya Iya juga. benar, ada berbagai macam rasa. Tapi ingat adik-adik, tidak ada iklan ya yang menjamin bahwa kakak ini juga belum temukan. Pasti Iya. adik-adik juga belum ya, Kak Iya. Ika juga belum ya. Belum ya. Belum ada iklan yang mengatakan bahwa nih minum air ini kau tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Belum ya Kak? Belum. Belum ada itu. Kenapa? Karena memang hanya Tuhan Yesus nih adik-adik yang bisa mengatakan demikian. Dan air hidup itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan. Seperti itu. Jadi di iklan-iklan semenarik apapun, semahal apapun harga air itu, tidak ada yang bisa menjamin tidak haus lagi seumur hidupnya. Iya kan? Iya, kalau tidak haus lagi ya supermarket yang menjual air tutup. Iya kan, depot air yang apapun tutup gitu. Iya kan, kalau ada yang menjamin demikian. Tapi Tuhan Yesus menjamin kepada kita manusia ini, anak-anak kesayangannya, bahwa memang air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu membuat kita merasa lega dan tidak akan haus selama-lamanya. Iya kan, Pak? Iya betul. Oke adik-adik, paham ya? Nah, hanya itu perenungan singkat kita ya. Semoga renungan ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, air hidup ini kan adalah sumber kebaikan juga yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kita juga bisa berbagi kepada teman-teman adik-adik sekalian tentunya ya. Nah, adik-adik, bacaan kita ini ya, ada yang dikatakan itu ada bacaan emas ya kan, atau ayat emas ya kan Kak Ika ya. Iya betul. Tadi sudah ada dalam bacaan itu. Nah, kira-kira apa itu ya? Apa itu? Nah, adik-adik ya, bacaan emas itu adalah barang siapa katanya yang minum ya air yang diberikan oleh Tuhan itu, ia tidak akan haus lagi. Ya, barang siapa yang minum air yang kuberikan ini tidak akan haus lagi. Ya, semua mau mendapatkan itu kan? Iya, Maka betul. kalau semua mendapat itu kan Kak Ika, berarti kita harus rajin ke gereja. Ya, supaya kita mendapatkan air hidup dari Tuhan. Oke, baik adik-adik ya. Nah, sekian permenungan ini. Nah, kita lanjutkan dengan apa nih Kak Ika? Lagu biar Kita makin akan semangat. Iya, Nah, lagu betul. kita apa ini Kak Ika? Yesus Tuhan Allah kami. Iya, Yesus Tuhan Allah kami. Mari bersama-sama bernyanyi. Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami. Bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan. Bernyanyilah sebab dia hidup, bernyanyilah sebab dia hidup, bernyanyilah sebab dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk sebab dia hidup, bernyanyilah tepuk sebab dia hidup, bernyanyilah tepuk sebab dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat sebab dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat sebab dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat sebab dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Menarilah puji Tuhan, haleluya. Menarilah puji Tuhan, haleluya. Menarilah puji Tuhan, menarilah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat mari sebab dia hidup, bernyanyi
tepuk, lompat, nari, sebab Dia hidup. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Saling kasih, puji Tuhan. Saling kasih, puji Tuhan. Saling kasih, puji Tuhan. Saling kasih, puji Tuhan. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, kasih, sebab Dia hidup. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, kasih, sebab Dia hidup. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, kasih, sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Yesus hidup di hatiku. Yesus hidup di hatiku. Oke, adik-adik sudah semangat ya karena baru bernyanyi ya kan. Nah, di sini tadi sudah dari bacaan, kemudian dari renungan yang kakak kasih. Kakak punya pertanyaan nih buat adik-adik. Nah, pasti adik-adik yang sudah menyimak tahu menjawab pertanyaannya kan Kak Ika ya. Betul dong. Nah, ada beberapa pertanyaan ini, oke? Nah, pertanyaan pertama, nah langsung angkat tangan ya yang bisa menjawab pertanyaan kakak ini. Oke, baik. Nah, siapa penulis kitab Wahyu? Ayo, siapa? Iya benar, iya Yohanes. Bacaan kita juga hari ini diambil dari Kitab Yohanes. Iya kan ya. Kak? Oke, baik nih pertanyaan kedua. Nih Kak Ika kasih pertanyaan buat mereka nih. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, apakah kitab terakhir dari Alkitab? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo. Tadi udah ada disebutkan loh clue-nya. Iya, betul. Jawabannya adalah kitab Wahyu. Iya, benar sekali. Pinter-pinter ya Kak Iya, mereka. pinter-pinter mereka. Oke, Iya. pertanyaan ketiga nih dari Kak Deborah. Iya, tapi bukan buat adik nih, pertanyaan buat Kak Ika aja lah ya. Masa adiknya terus ditanya? Oh, ya kakaknya kan? juga kebagian Iya. ya? Oke. Oke, nih Kak Ika nih. Oke. Kak Deborah mau nanya nih, ya kan? Kira-kira nih, di mana ya Tuhan Yesus itu dibaptis? Saya tahu, Di mana? di Sungai Yordan. Iya benar Oh, sekali. betul. Gak kalah pinter nih kakaknya daripada adiknya. Adik-adik, ya betul. Iya kan? Nah, baik ini pinter nih Kak Ika. Nah, pertanyaan nih buat adik-adik. Iya kan? Nah, pertanyaan buat adik-adik ini. Siapa ya yang mengadili Tuhan Yesus ketika akan hendak disalibkan? Ada yang tahu nggak? Nih kita masa prapaskah nih ya. Siapa? Iya benar. Siapa? Pontius Pilatus. Oh, mantap iya. sekali mereka ya kan Kak. Pertanyaan terakhir nih untuk Kakak Deborah. Oh, iya, Adik-adik saya setuju juga nggak? pertanyaan. Oh iya, oke. Ini pertanyaannya adalah, perempuan yang dijumpai Yesus di sumur Yakub orang apa? Apa ya Kak? Tadi kayaknya dalam bacaan itu ada deh. Ada dong. Apa ya? Orang iya benar orang Samaria. Orang Samaria kan? Iya, dia juga tahu ternyata. Iya, orang Kakak. Samaria. Oh, iya, betul. Oke, baik ya adik-adik, pinter-pinter semuanya. Nah, Iya. itu kuis-kuis kita hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermakna bagi kita. Nah, kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri semua acara ini, kita harus menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Oke, ya Kak Ika, mari kita menyampaikan permohonan kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyampaikan doa permohonan kita. Marilah kita berdoa. Yesus yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Kini kami hendak menanggapi sabdamu lewat doa-doa permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Ya Yesus, tambahkanlah iman dan diri kami supaya kami selalu patuh mengikuti teladanmu hingga kami nanti boleh memperoleh upah sukacita darimu di surga. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, ajarilah kami untuk senantiasa dekat denganmu, dengan rajin berdoa dan rajin berbuat baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, ajarilah kami untuk menghormati dan bersikap sopan kepada semua orang tua, guru, kakak, adik, teman-teman, dan semua orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, ajarilah kami untuk memiliki hati yang tulus dan rendah hati, serta selalu ingat untuk menolong orang-orang yang tidak seberuntung kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, kita satukan hati kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara. Kita sudah sampaikan semua doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ya adik-adik, kita mari apa yang kita dapatkan hari ini lewat Minggu Gembira ini, lewat renungan yang tadi sudah didengarkan, lewat Injil yang tadi sudah dibacakan. Nah, adik-adik bisa realisasikan dalam hidup adik-adik. Nah, contoh-contoh kecil misalnya nih, gimana ya Kak caranya merubah diri yang lebih baik. Nah, biasanya adik-adik ada yang lupa kalau mau berangkat ke sekolah, lupa untuk memberi salam kepada orang tua nih mulai besok Senin, ya kan? Sebelum berangkat sekolah, adik-adik wajib memberi salam kepada orang tua, ya kan? Ya, Kak? betul. Iya, supaya ada bukti bahwa ada perubahan dalam diri, ya kan? Lalu apalagi nih ya? Ya tentunya nggak melawan orang tua. Kemudian karena sekarang juga masa prapaskah, jajannya sudah boleh dikurang-kurangi, Ya, betul. ya kan? Dibuat ke dalam bentuk tabungan ya supaya bisa nanti dijadikan aksi puasa. Oke adik-adik, semoga kegiatan hari ini sungguh menggembirakan kita semua. Mari kita tutup ya keseluruhan acara kita ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena kami telah diberikan kesempatan untuk mengikuti Minggu Gembira ini. Terima kasih juga ya Yesus atas air hidup dan sabdamu yang boleh kami terima pada hari ini. Semoga kami selalu berusaha untuk mendapat air hidup itu, sehingga kami tidak akan kehausan lagi. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan, dan jadikanlah kami malaikat-malaikat kecil-Mu yang membawa damai sukacita bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, ya acara kita sudah selesai. Jadi sampai bertemu lagi di Minggu Gembira berikutnya. Dadah. Dadah.